Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Rabu Teduh. Sungguh hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi kita, karena kita mau berjumpa dengan Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita mau bawa yang terbaik bagi Tuhan. Hati kita, korban syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyertai kami ketika kami tidur, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan. Engkau yang akan ditinggikan, disenangkan Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selagi kita punya kesempatan, biarlah kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita ulangi dari awal. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bersama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidup, amin,
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini Tuhan, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya Tuhan, pakailah hidup kami selagi kami punya kesempatan. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini. Oh Yesus, kami mau melayani-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan, seturut kehendak-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri bagi kami Tuhan, untuk melayani-Mu, untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, biarlah hidup kami Tuhan Engkau pakai menjadi penyembah-Mu Tuhan, yang mau memuji Engkau, yang mau meninggikan nama-Mu Tuhan, yang memuliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Pakailah hidup kami Tuhan, sampai memutih rambut kami Tuhan Yesus. Kami mau menjadi hati-Mu Tuhan, wartakan kasih-Mu, wartakan kebaikan-Mu Yesus. Inilah hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau menjadi hamba-Mu Tuhan. Mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutmu. Ku mau menjadi hari-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Ku mau menjadi hamba-Mu, ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutmu. Ku mau
mau menjadi hatimu, mewartakan kasih kebaikanmu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Persembahkan hanya padamu, tubuh dan jiwaku ku serahkan bagimu. Jadikan ku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Amin. Pakailah hidupku sampai memutih rambutmu. Ku mau menjadi hatimu, mewartakan kasih kebaikanmu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hatimu, mewartakan kasih kebaikanmu, mewartakan kasih kebaikanmu. Haleluya Tuhan, jadikan kami hamba-Mu, pakai hidup kami sampai memutih rambut kami Tuhan. Ku mau Tuhan menjadi hamba-Mu, mewartakan kasih, mewartakan kebaikan-Mu. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hatimu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Inilah Tuhan hati kami Tuhan. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau, kami mau Tuhan menjadi hatimu, untuk mewartakan kasih Tuhan, mewartakan kebaikan-Mu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hatimu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Katakan sekali lagi. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hatimu,
mewartakan kasih kebaikan-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau melayani Engkau seumur hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan Yesus. Dan kami mau berikan telinga kami buat firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan diberitakan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, kita akan mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa gereja kita memberikan tema tentang merdeka. Dan saya akan bacakan ayat ini terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya, perhatikan Bapak Ibu, adalah orang yang bebas, orang yang merdeka. Jadi kalau hari ini kita bisa melayani, kalau hari ini masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, itu kita sudah bebas. Dan kita menjadi milik Tuhan. Nah, lanjut, milik Tuhan dikatakan di situ. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hamba. Hamba. Banyak orang mengartikan bahwa kemerdekaan atau kebebasan adalah kehidupan tanpa rintangan, tanpa tantangan. Dalam arti begini, oh saya ini kan sudah bebas di dalam Tuhan. Kan saya ini sudah bebas di dalam Tuhan, artinya tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi persoalan, tidak ada lagi masalah. Karena saya telah dibebaskan dari masalah, saya telah dibebaskan dari ikatan-ikatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kadang-kala kita berpikir begitu. Orang yang berpikir seperti itu kemudian akan memiliki pemikiran-pemikiran semau-maunya. Karena dia pikir bahwa saya ini telah dimerdekakan. Saya ini telah dibebaskan oleh darah Yesus. Sesungguhnya adalah ketika kita dimerdekakan dan ketika kita dibebaskan oleh Tuhan, maka kita menjadi hamba Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang mau bersekutu dengan Tuhan. Yang intim dengan Tuhan. Yang rindu dengan pengajaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Di sini menegaskan dari ayat ini bahwa umat Tuhan yang telah dimerdekakan, yang telah dibebaskan dari mana? Dari kutuk, dari maut, dari dosa. Dari dosa. Jadi pikirkanlah dan renungkanlah bahwa hidup kita ini merdeka, bebas, bukan sesuka hati kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa kalau kita bebas dan kalau kita merdeka itu adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Amin. Apa yang kita harus lakukan karena kita telah dibebaskan, karena kita telah dimerdekakan, apa yang kita lakukan? Dalam ayat tadi mengatakan 1 Korintus pasal 7 ayat 22 bahwa kita ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan ketika kita dipanggil maka kita dikatakan itu sudah bebas. Bebas dari mana? Tanda kutip bebas dari dosa.
kalau kita belum dia ampuni, belum ditebus oleh Tuhan, bagaimana bisa kita melayani? Betul? Bagaimana bisa kita melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan? Bagaimana bisa kita melakukan pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan buat kita, khususnya umat Tuhan? Dikatakan di sini yang paling kita harus perhatikan bahwa orang bebas, orang merdeka adalah itu menjadi milik Tuhan. Haleluya. Merdeka atau bebas dalam bahasa Yunani dikatakan di sini apeleuteros. Sekali lagi, merdeka atau kata bebas dalam bahasa Yunani apeleuteros artinya apa? Arti dari apeleuteros ini adalah seseorang yang dibebaskan secara murni. Apeleuteros artinya dibebaskan secara murni. Sebagaimana firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan di situ, kamu telah dibeli dengan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi merdeka dalam bahasa Yunani adalah seseorang yang dibebaskan tanpa syarat. Dibebaskan, dimerdekakan dengan murni. Dimerdekakan dengan secara kudus, secara suci karena darah Yesus yang telah mengalir di atas kayu salib itu, Bapak Ibu. Dan ini dikatakan bahwa ini adalah kemerdekaan yang sejati. Merdeka di dalam Tuhan adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan. Dibebaskan secara murni, dibebaskan secara kudus, dimerdekakan secara suci. Artinya seluruh kehidupan kita ini telah dibebaskan, telah dimerdekakan. Apapun yang di dalam kehidupan kita seperti apa? Ya seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, seperti maut, ikatan dosa, kutuk dosa, sakit penyakit telah dimurnikan, telah disucikan, telah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Jelas firman Tuhan mengatakan 1 Korintus pasal 6 ayat 20 itu, sebab kamu ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya kita telah dimenangkan, kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan dari hukuman, dari ikatan dosa, dari sakit penyakit. Namun bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Lanjut firman Tuhan dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi bukan semau-maunya kita kalau kita telah dibebaskan dari sakit penyakit, dari ikatan dosa di situ, dari hukuman di situ. Lalu kita melakukan kehendak kita semau-maunya kita tanpa didasari oleh firman Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Karena dia anggap dirinya bahwa saya ini telah bebas. Semau-mau gue, semau-maunya saya. Gak ada yang ngatur. Sesungguhnya kalau kita menyadari betapa besar pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Umat Tuhan yang telah dimerdekakan atau yang telah dibebaskan adalah umat Tuhan yang mau datang kepadanya. Karena sudah bebas, sudah merdeka. Mari
Datang kepada Tuhan lewat apa? Persekutuan, dengan doa, lewat ibadah, lewat yang kita baca firman Tuhan. Jangan biarkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Tuhan terlalu banyak, lalu kita tidak menggunakan kesempatan-kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 di sini Bapak Ibu dikatakan bahwa marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya orang yang sudah merdeka adalah orang yang mau datang kepada Tuhan. Amin. Orang yang dibebaskan oleh Tuhan adalah orang yang mau bersekutu dengan Tuhan. Itu maksudnya. Jangan kira bahwa ketika saya sudah dimenangkan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka saya tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Karena saya bisa berdoa sendiri, berdoa di rumah, ya berdoa sama, ya di mana saja boleh. Itu bagus juga, tetapi alangkah baiknya adalah kita bersekutu dengan orang-orang beriman di dalam persekutuan. Dalam komunitas, dalam gereja, dalam ibadah. Disitulah kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi orang yang dimerdekakan oleh Tuhan adalah orang yang mau datang kepadanya. Orang yang mau bersekutu dengannya. Jelas firman Tuhan. Marilah kepada aku. Tahu itu. Tuhan tahu bahwa manusia itulah manusia yang lemah. Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak terlepas dari kesalahan. Manusia itu adalah tidak terlepas dari beban-beban. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa hai orang-orang yang punya beban, yang punya banyak kesalahan, banyak kelemahan. Mari datang kepadaku, mari sujud kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka akan memberikan kelegaan, maka Tuhan akan melepaskan kamu dari bebanmu itu. Karena kita belajar firman Tuhan hari ini tentang merdeka. Haleluya. Orang yang dimerdekakan oleh Tuhan adalah orang yang mau rindu akan Tuhan. Firman Tuhan berkata dari Injil Matius, berbahagialah orang yang haus, yang lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang haus. Amin. Orang yang dibebaskan oleh Tuhan dari ikatan dosa adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ada pertahanan dalam tubuhnya. Pertahanan apa? Yaitu iman. Imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau kehidupan kita tidak diisi oleh kebenaran, sekalipun kita merdeka, itu kita akan jatuh dan kita akan cepat ketika ada gelombang badai, ada persoalan yang menghadap kehidupan kita, maka kita tidak bisa melewati, kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi renungan firman Tuhan ini ada dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah umat Tuhan yang dimerdekakan adalah orang yang mau datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah orang yang dimerdekakan oleh Tuhan adalah orang yang rindu hadirat Tuhan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan karena mereka akan dipuaskan. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa yang kita harus lakukan ketika kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Ketika kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Yang kita harus lakukan adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan intim.
dan selalu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Biar firman Tuhan ini benar-benar menjadi iman kita, benar-benar menjadi kekuatan kita. Haleluya. Kita akan menutup renungan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah mendengarkan pengajaran-pengajaran firman-Mu, agar firman-Mu ini Tuhan terisi dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami dengarkan, tetapi tolong kami Roh Kudus agar kami bisa melakukan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini adalah firman seperti benih yang jatuh ke tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Demikian juga lah ya Tuhan firman-Mu ini. Tolong kami Tuhan, ada banyak persoalan-persoalan yang kami hadapi. Ada banyak hal-hal yang kami hadapi. Tetapi dengan firman-Mu yang ada dalam kehidupan kami bisa mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah juga menyembah Tuhan. Kami telah memuji nama Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam pujian, di dalam penyembahan yang kami telah naikkan di hadapan Tuhan, ada kuasa-Mu Tuhan, ada kemenangan, ada mujizat Tuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, di sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, kegiatan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buatlah kami berhasil Tuhan. Dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dari segala kecelakaan, dari segala sakit penyakit, agar hidup kami aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.